Ada yang tertutup kah dengan hitam-hitam? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Oke, saya mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi buat teman-teman di kelas A maupun di kelas B. Jadi ini adalah penyampaian materi untuk kita teman-teman belajar bagaimana menggunakan mix media. Mix media itu maksudnya ya mix ya. Lebih dari 2 itu namanya mix. Kemudian penugasan kali ini adalah kami meminta kalian untuk membuat maket objek arsitektur temporer sederhana. Jadi kalau memahami bagaimana objek arsitektur temporer dan sederhana, kita kemarin sudah diskusi karena itu adalah penugasan untuk ujian tengah semester kemarin, dan seperti yang sudah disampaikan di penugasannya bahwa objeknya harus visible untuk dijadikan objek untuk penugasan berikutnya dalam pembuatan maket. Jadi tugas yang kemarin kalian lakukan, penggambaran di UTS, itu akan dilanjutkan pembuatan maketnya di selama 2 minggu itu, selama 2 minggu ini. Minggu ke-9 dan minggu ke besok 10. Jadi nanti kalian akan membuat maket penugasannya ini selama 2 minggu. Dan diharapkan capaian pembelajaran yang diharapkan untuk kalian di penugasan ini adalah pertama adalah memahami berbagai macam dan jenis visualisasi arsitektur secara 2 dimensi dan 3 dimensi, serta fungsinya beserta prinsip dan teknis membuatnya dalam rangka mengkomunikasikan gagasan arsitektur kepada pemakai, klien, masyarakat luas, maupun pelaksana teknis secara manual. Ini tadi yang sudah sempat disinggung sama Pak Surya, bagaimana sebetulnya gambar kita itu kalau sudah di tahap detailing atau DE atau detail engineering, jadi nanti output karya arsitektur itu dari awal konsep sampai yang paling detail itu pertama konsep, kemudian pradesain, kemudian habis pradesain itu DED, detail engineering design. Itu adalah gambar-gambar detail yang akan dipakai biasanya kontraktor atau pelaksana di lapangan untuk mengeksekusi desain kita. Itu adalah capaian pembelajaran yang diharapkan kalian secara di mata kuliah ini tuh mampu diterapkan di mata-mata kuliah berikutnya. Gitu ya. Jadi ini memang kita mensimulasikan kalian untuk bisa mengomunikasikan gagasan kalian terhadap berbagai macam orang yang akan kalian temui, baik dari pemakai, klien, masyarakat akan saya share dulu pengetahuan bagaimana jenis market itu dipahami. Jadi jenis market itu konteksnya macam-macam ya teman-teman. Jadi secara umum, kalau secara pentahapan jenis market itu ada tiga jenis market. Ada konseptual model, ada working model, dan ada presentation model. Sekarang apa sih bedanya konseptual model, working, sama presentation model? Ini kalau kalian lihat di pojok kiri atas, itu adalah yang disebut konseptual model. Mungkin kalian sangat familiar ya, karena ini yang kalian kerjakan selama di semester 1, semester 2, di gambar bentuk, di rupa dasar, itu kalian melakukannya di tahap konseptual model. Untuk beberapa memang belum boleh memasukkan fungsi, karena memang lebih pada konsep ya, cara berpikir yang lebih kreatif, yang lebih global, dengan belum memasukkan fungsi, sebetulnya unsur fungsi. Itu di tahap konseptual model. Jadi memang kita mempresentasikan hal-hal yang lebih konsep, lebih besar, ide-ide kreatifnya. Kemudian kalau working model itu contohnya ada di bawah di bawah ini. Jadi kayak model tangga ini adalah salah satu jenis yang disebut working model. Jadi bagaimana kita mempresentasikan kepada klien detailing tangga yang akan kita buat, desainnya itu seperti apa, itu biasanya lebih ke spot-spot yang akan kita mau sampaikan, itu disebut working model. Nah, kalau presentation model itu sudah lebih komprehensif ya, tidak di tahap konseptual, tidak di tahap working model, tapi dia secara keseluruhan itu disajikan lebih utuh. Ini ada di sebelah kanan ini yang kecil ini. Nah, itu adalah presentation model. Nah, ini untuk semester 1, semester 2 itu kalian belum sampai sini. Jadi lebih ke konseptual model, yaitu sebelah kiri atas. Yaitu jenis-jenis market berdasarkan pentahapan desain. Beda lagi kalau jenis-jenis market berdasarkan fungsi, ada market struktur, ada market
market struktur, market arsitektur, dan market jenis lainnya itu berdasarkan fungsi. Kalau yang saya sampaikan ini adalah jenis market berdasarkan pentahapan desain. Kemudian komponen-komponen pembuatan market ini saya kategorikan menjadi 3 komponen besar, yaitu kalian di awal harus punya data gambar dan hard copy-nya. Selengkap-lengkapnya, teman-teman. Jadi semakin lengkap itu akan semakin mudah membuat marketnya. Jadi kalau tahap konsep mungkin nggak akan banyak detailing ya, karena memang dia masih bentukan-bentukan umum seperti yang kalian buat di gambar bentuk 3 dimensi atau di rupa dasar 3 dimensi kali ini, itu kan hal-hal yang masih umum, yang masih konseptual. Jadi data gambarnya mungkin tidak sedetail. Nah, kalau kalian lihat layar di belakangnya itu ada gambar tangannya bapak-bapak, dia lagi melayout data gambarnya di site yang sudah dia buat. Nanti ada penjelasan lebih lanjut. Tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah komponen pembuatan market itu ada 3 komponen besar, yaitu data gambar dan hard copy-nya. Pertama itu harus kalian punya. Kemudian mempersiapkan material ya, baik dari bahan dan alat-alatnya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah teknik dan tutorial cara membuat market. Itu ada 3 hal komponen besar yang harus kalian perhatikan ketika membuat market. Kemudian kalau lebih jauh lagi ya, maksudnya untuk memutuskan kalian membuat model market seperti apa dan skalanya seperti apa, itu ada 7 pertanyaan besar yang kalian harus bisa jawab. Itu diskusi internal ya, maksudnya diskusi kalian sebelum memutuskan model atau style marketnya seperti apa dan skalanya seperti apa. Pertama adalah menanyakan apa sih ini model ini buat apa, itu yang pertama. Yang kedua, apa sih yang mencoba saya komunikasikan, ke siapa, dan apa yang mau dikomunikasikan, itu pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan ketiga, budgetnya berapa, karena perlu kalian ketahui bahwa bikin market itu bisa sampai puluhan sampai ratusan juta. Memang tergantung modelnya, bahannya, sama skalanya. Bayangin kalau kalian cuma bikin skala kecil yang seperti kalian sekarang akan simulasikan membuat itu kan mungkin tidak akan butuh budget besar. Tapi bayangkan kalau kalian pernah datang ke pameran-pameran properti itu kan kadang-kadang mereka bikin market besar banget kan, skala 1:20.000 sampai kadang 100.000 itu kan bagaimana marketnya kawasan besar. Itu yang disebut sebetulnya untuk menentukan bagaimana style dan skala marketnya ditentukan. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin arsiteknya atau tim arsiteknya didiskusikan. Kemudian what is the time scale adalah timeline pembuatannya itu kan juga perlu diperhitungkan. Kalau seminggu, 2 minggu, atau sebulan, 3 bulan itu kan beda cara skala pembuatan marketnya ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah do I want to show proposed materials. Jadi untuk beberapa maaf ya teman-teman. Jadi ini sebetulnya mungkin pertanyaan ini mungkin tidak terlalu relevan untuk teman-teman saat ini karena masih konseptual model, dan untuk pertanyaan-pertanyaan ini mungkin dengan gampang kalian jawab. Seperti pertama, what is the model for, gitu kan? Berarti saya ingin model ini untuk melakukan penugasan di teknik komunikasi arsitektur dengan penugasan mixed media, bikin market. What I'm trying to communicate, saya itu mau menjelaskan objek arsitektur sederhana dalam bentuk market. Dan pertanyaan berikutnya ini adalah pertanyaan ini ketika kalian di skala pembuatan market yang masih kecil, masih sederhana ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan kelima, do I want to show proposed material? Ini yang mau saya sampaikan adalah ketika kalian di proyek yang lebih besar sudah mengeksekusi perancangan arsitektur dengan harus menentukan material, itu biasanya kita memang bawa tuh sampel-sampel kecil materialnya. Jadi untuk beberapa material kadang kita minta sama suppliernya untuk bisa jadi bahan presentasi kita di depan klien. Jadi entah itu atap, entah itu secondary skin atau segala macam, kita biasanya minta samplingnya, dan biasanya kalau mereka ada pasti ngasih gitu. Itu adalah salah satu cara kita untuk menunjukkan material-material yang akan kita propose di dalam desain kita. Kemudian yang tidak kalah penting, 2 pertanyaan berikutnya adalah
context and surrounding site important. Jadi site kalian itu mungkin kalau sekarang saya tidak akan meminta kalian bikin site yang tidak kompleks. Jadi mungkin cukup datar aja karena beberapa dari karya kalian objek arsitektur yang dipilih itu kan memang sederhana ya, dan saya lihat nggak ada yang konturnya yang ekstrim gitu kan nggak ada. Jadi rata-rata hampir saya lihat flat, jadi kalian mungkin bisa pakai infraboard, itu sudah cukup. Kemudian tapi untuk skala yang lebih kompleks lagi, mungkin kalian harus mempertimbangkan, mendiskusikan bagaimana lingkungan itu penting nggak di dalam market kalian. Kemudian pertanyaan terakhir adalah, do I want to show the whole model or a section? Itu yang tadi saya bilang bahwa ada tiga konteks besar terkait pembuatan market ya, terkait sama pentahapan perancangan. Jadi sebetulnya kamu pengen tahap konsep atau tahap proses working modelnya itu, atau sudah tahap ke presentasi, itu kan berbeda-beda. Jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan, 7 pertanyaan besar bagaimana kita memutuskan sesuatu, baik dari style dan skala model, skala marketnya. Ini adalah penjelasan lebih lanjut bagaimana 3 komponen besar dalam pembuatan market. Jadi yang tadi saya bilang bahwa ada data gambar dalam hard copy. Dalam hal ini materinya sudah ditentukan, yaitu sesuai dengan objek. Bukan materi UAS tapi UTS ya teman-teman, saya keliru nih, typo. Jadi materinya adalah materi UTS, objek arsitektur temporer sederhana yang sudah kalian buat kemarin. Kemudian kalau mohon maaf ya Pak Surya, ini adalah contoh-contoh objek arsitektur yang di kelas saya. Jadi waktu itu kami sudah, teman-teman mengajukan beberapa objek dan kita diskusi kenapa itu dipilih, kenapa itu tidak. Nah, ini adalah objek-objek arsitektur di kelas saya, bagaimana teman-teman ini memilih, salah satunya adalah Pocket Classroom, kemudian di kelompok lain ada Gcit, saya nggak tahu Gcit apa Gcit bacanya, tapi ini adalah salah satu objek arsitektur yang dipilih di salah satu kelompok. Kemudian ada kelompok lain yang memilih shipping container coffee shop. Kemudian di kelompok lain juga ada yang memilih time box atau temporary exhibition pavilions. Itu adalah objek-objek yang akan kalian pakai. Jadi karena ini sudah ada semua datanya, silakan kalian provide, tentukan skalanya, kemudian tentukan juga baseline atau dasar marketnya. Silakan diskusikan per kelompok kalian untuk bisa menentukan skala marketnya. Ya. Kemudian komponen berikutnya adalah persiapan alat. Mungkin dari beberapa kalian sudah sangat familiar ya untuk beberapa opsi ide bahan-bahan market yang saya tulis di sini, ada 10, dan ini adalah hanya sebagian opsi atau ide untuk membuat bahan-bahan market yang biasa digunakan teman-teman mahasiswa arsitektur atau di kalangan arsitek. Yaitu yang pertama yang kita sangat familiar adalah karton coklat. Ini bisa kalian lihat di gambar atas dari kiri nomor 2, itu adalah karton coklat, dan gramasi ketebalan juga beda-beda. Nanti kalian bisa menentukan sendiri tergantung skalanya ya teman-teman. Jadi bayangin kalau ketebalan dinding itu 15 cm, kalian bikin skalanya 1:100, paling enak sebetulnya karton coklat atau ketebalannya itu pakai yang 1,5 mili. Nah itu jadi kalian nggak perlu double kalau seandainya kalian punya 0,5 atau yang tidak 1,5 mili ketebalannya, itu kalian bisa harus nempelin beberapa karton untuk menunjukkan ketebalan yang sesuai dengan skala yang kita butuhkan. Nah, kemampuan untuk menentukan skala, menentukan bahan-bahan market itu harus kalian pikirkan, direncanakan dari awal. Nah, balik lagi ini yang mau saya sampaikan adalah beberapa opsi ide bahan-bahan market yang bisa kalian pergunakan. Pertama adalah karton coklat, ada kertas ivory tipis maupun tebal. Jadi yang biasa kalian lihat gimana ya? Jadi kalau modelnya putih ya, putih bolak-balik putih, itu ivory tipis dan tebal. Contohnya di sini mana ya? Oh sorry, saya nggak screenshot kertas ivory-nya. Kemudian ada yang namanya PVC board. Jadi kalau kalian lihat memang sepintas selalu memang semuanya sama ya. Mau kertas coklat kayak mau kertas ivory, PVC board gitu, busa atik, itu gambarnya sama. Jadi kayak kertas semua.
Ini bahan-bahan maket ini bisa kalian rasain kalau kalian pergi ya ke toko-toko ATK atau alat tulis kantor, itu rasain bagaimana maket itu teksturnya, ketebalannya, kekakuannya itu salah satu experience yang sebetulnya harus kalian lakukan. Karena memang itu tahapnya teman-teman. Jadi kalian juga sama seperti besok kalau kalian mau menjadi profesi arsitek, salah satu penentuan material itu kita harus berani juga megang materialnya, tahu sifat-sifat material seperti apa, konstruksi pemakaiannya seperti apa, sifatnya seperti apa. Itu apa namanya, proyeksinya seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman itu harus tahu bahan-bahan maket, itu salah satu kompetensi yang diharapkan besok adalah ketika kalian besok mau propose material. Itu kan harus tahu tuh namanya material yang mau dipakai itu apa. Contoh-contohnya kayak apa. Kalau perlu, kalau saya nanti besok, kalau dulu banyak eksibisi material objek-objek properti gitu ya, material arsitektur, itu teman-teman mahasiswa biasanya saya minta untuk datang hadir. Kamu datanglah ke tempat eksibisi itu, peganglah barang-barang inovasi material, biar kamu bisa ngerasain material, inovasi material yang terkini saat ini. Itu adalah maksudnya mengasah sense terhadap material yang besok akan kita pakai di dalam desain-desain kita. Balik lagi opsi ide bahan-bahan maket, nanti di sini ada PVC board, ada busa api, kayu balsa, mungkin kalian sudah familiar ya kemarin pakai kayu balsa juga, kemudian ada kertas kingstroke, dia modelnya putih mengkilap ya, bolak-balik mengkilap kalau kertas kingstroke, kemudian ada kertas duplek. Kertas duplek itu kalau kalian tahu biasanya box makanan nasi itu kan, itu biasanya pakai kertas duplek gitu, yang kiri atas nih. Biasanya dibaliknya putih, belakangnya coklat, itu kertas duplek. Kemudian triplek, ada multiplek, ini adalah material yang mungkin lebih kaku ya. Biasa material buat di bahan bangunan itu mungkin kalian juga lebih familiar dengan triplek dan multiplek. Kemudian kalau serat kayu itu biasanya kita pergunakan kalau besok buat kayak rumput-rumput ya, dicat hijau gitu biasanya. Serat kayu itu disebar, itu bisa mewakili dari keberadaan rumput di site kita. Dan masih banyak lagi bahan-bahan maket lain yang bisa kalian kalian explore ya. Mungkin sedikit sharing bagaimana saya zaman dulu membuat bahan-bahan maket, karena dulu mungkin ketika saya kuliah kalian belum lahir ya. Maksudnya apa yang saya alami itu juga basicnya tantangannya sama dengan kalian, bagaimana sebetulnya keterbatasan bahan maket. Waktu itu saya nggak sebanyak sekarang ini bahan-bahan maketnya. Dan kemudian mungkin yang sama adalah keterbatasan biaya, itu mungkin jadi hal kendala yang sama di zaman saya, di zaman kalian. Tapi mau saya sedikit sharing bagaimana waktu itu saya melakukan pembuatan model-model maket itu adalah dengan saya mengkompilasi ngambil box-box karton yang bagus-bagus, karena zaman dulu tuh susah banget teman-teman dapetin kertas-kertas kayak gini tuh susah. Yang ada paling banter tuh kertas karton dulu tuh. Balsa aja ketika saya mau lulus kuliah baru keluar tuh balsa. Tapi sekarang kan opsionalnya banyak. Tapi maksud saya bagaimana waktu itu saya mencoba untuk meminimalisir biaya adalah dengan koleksi karton-karton yang bungkus-bungkus produk macam-macam. Kalau dulu kebetulan memang kakak sepupu saya itu ada yang dia membuka jasa rakitan komputer, dan boxnya itu bagus-bagus teman-teman. Nah, itu boxnya itu saya kumpulin untuk beberapa, memang saya pakai, saya balikkan. Ada yang coklat, ada yang corrugated, jadi ada bertekstur segala macam. Itu tidak menutup kemungkinan kreativitas itu dilakukan dengan kondisi terbatas. Saya pikir semangatnya sama dengan teman-teman ya. Kalaupun kalian terbatas, sampai uang ada tapi material susah gitu kan. Saya nggak tahu juga sebetulnya kalau uang ada, material nggak begitu terlalu bermasalah ya, karena sekarang kan online. Tokopedia, Shopee, segala macam itu semua sangat mudah diakses. Dan gambar-gambar ini di layar kalian ini semuanya ada di toko online. Nah, akan berbeda ketika kalian akan terkendala dengan biaya.
Itu mungkin tips yang saya sampaikan itu bisa kalian lakukan. Cobalah untuk mengkoleksi barang-barang di sekitar kita yang sangat bisa digunakan sebagai opsi bahan-bahan market. Karena saya tidak akan menentukan ya bahan marketnya seperti apa, terserah kreativitas kalian untuk melakukan pembuatan market. Itu ya teman-teman ya. Itu adalah opsi ide bahan-bahan market. Kemudian selain bahan-bahan market, yang paling penting lainnya adalah alat bantu ya teman-teman. Jadi seperti pensil, cutter, isi cutter, cutting mat, penggaris besi, saya pikir mayoritas dari kalian pasti sudah punya. Lem kayu, lem Korea, lem tembak, atau PVA, lem putih ya, lem buat kertas itu kan mayoritas teman-teman pasti udah punya. Mungkin lem tembak, saya nggak tahu kalian udah biasa nggak pakai lem tembak, karena lem tembak menurut saya juga itu salah satu opsi yang saya nggak tahu ya murah apa mahal, itu relatif, tapi menurut saya itu kok murah dan cepet banget untuk mengerjakan pembuatan market. Ya tapi harus hati-hati ya karena memang panas kan, apalagi kalau kena lelehan lem tembak juga lumayan panasnya. Itu adalah alat-alat bantu yang opsi yang bisa kalian pergunakan. Lem Korea, lem kayu, kemudian ada lem uhu ya. Kalau zaman saya dulu saya lebih suka pakai lem uhu. Lem Korea zaman dulu belum ada. Lem tembak juga nggak familiar. Jadi lebih banyak lem kayu karena murah banget, yang mereknya Fox itu kalau nggak salah. Tuh, kemudian karena opsi sekarang itu banyak, saya pikir tidak terlalu masalah buat kalian untuk mengadakan alat bantu pembuatan market. Kemudian alat bantu lain yang bisa kalian siapkan adalah tang biasa, tang potong, terserah. Kemudian gergaji, kalau nanti kalian buat base marketnya pakai multiplek itu kan harus digergaji ya. Kemudian gunting, ada pinset, ada kuas kecil dan besar, bisa buat bersihin debu di market, atau seandainya nanti kalau seandainya diwarnai itu bisa pakai kuas-kuas itu. Dan masih banyak lain untuk alat-alat bantu yang bisa kalian pergunakan. Ya, jadi saya cuma reminder bahwa ini sebetulnya saya pikir kok saya merasa teman-teman pasti sudah mayoritas sudah banyak, mungkin kayak gergaji saya nggak tahu, mungkin nggak semuanya kalian punya, tapi karena saya pikir cukup kalian pakai impalbot ya kalau yang sekarang ini, silakan pakai impalbot, nggak usah pakai multiplex. Jadi gergaji kayaknya belum butuh. Itu penggaris besi, pinset segala macam pasti kalian sudah punya. Kalaupun belum punya, harusnya nggak boleh, harusnya nggak punya, karena ini adalah alat dasar ketika kita pertama kali masuk di mahasiswa arsitektur. Yang paling utama yang kita beli biasanya penggaris, pensil, cutter gitu udah pasti, cutting mat apalagi. Nah, komponen terakhir yang paling penting juga adalah teknik dan tutorialnya. Dan mungkin perlu teman-teman ketahui bahwa memang di pembelajaran di arsitektur itu tidak secara eksplisit mengajari kalian bagaimana teknik dan tutorial pembuatannya, karena memang bisa macam-macam. Itu bisa bisa based on kreativitas kalian sebetulnya. Ya basicnya adalah memotong dan menggunting dan mengcutter. Sama aja dengan memotong ya, tapi basicnya adalah dua hal besar itu. Dan teknik-tekniknya tergantung dari alat yang kalian pakai, apakah cutter, apakah gunting, apakah gergaji, segala macam itu bisa dipelajari sambil jalan. Metode itu yang dilaksanakan dari dulu sampai sekarang, dan itu meminta kalian untuk lebih banyak kreatif dan sharing satu sama lain bagaimana sih sebetulnya membuat market yang baik gitu kan. Biasanya kita sharing satu sama lain antar teman, atau dalam perjalanan kita membuat konsep-konsep penugasan di rupa dasar atau di gambar bentuk, itu biasanya kita menemukan sendiri bagaimana teknik terbaik dari membuat konseptual market. Tapi yang paling penting yang saya highlight sebetulnya untuk memotong, yang penting itu adalah ketajaman dari cutternya teman-teman. Jadi please deh kalau punya kalau bikin market, harapan saya kalian modal dikit lah, beli cutter, isi cutter yang banyak. Karena ya hati-hati juga ya teman-teman. Jadi pelan-pelan lihat tekstur, lihat sifat dari bahan-bahan market itu. Karena beda sifat, beda karakter itu beda cara motongnya. Nah itu coba kalian pelajari sendiri, dan itu sebetulnya sudah disimulasikan dari semester kemarin bagaimana kalian membuat market.
Ini nanti di end of slide atau di Kolabor nanti akan saya kasih link-link bagaimana sebetulnya ada 3 tutorial yang akan saya kasih ke kalian. Dan nanti juga bisa dibantu sama Kakak Astos untuk nge-share 3 tutorial bikin market ya. Itu bisa kalian contoh bagaimana sih sebetulnya bikin market. Ini yang tadi saya sempat sampaikan ketika ada seorang pembuat market. Jadi Bapak ini sebetulnya juga beliau itu biasa memakai program untuk bikin modeling 3D-nya. Tapi dia merasa sense of-nya itu tetap harus diasah sense of art atau visualisasi untuk presentasi ke klien itu market itu juga penting bagi dia. Jadi itu kenapa